Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sirang Permana dengan NIM 220509741118 dari kelas PTIC 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Definisi dari jaringan komputer sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar kelompok untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Kemudian bagaimana sih cara kerja jaringan komputer? Jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment yang disingkat DTA. Kemudian jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data dibagi menjadi dua, yaitu jaringan intranet dan jaringan internet. Jaringan intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Dan jaringan internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet ini dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau WWW. Jaringan berdasarkan cara membangunnya dibagi menjadi dua, yaitu ad hoc. Jaringan ad hoc adalah topologi di mana implementasi jaringan wireless terjadi secara langsung antara end user ke end user lainnya tanpa perangkat penghubung lainnya. Interface yang digunakan adalah wireless card atau USB wireless atau perangkat jaringan untuk end user lainnya. Jaringan ad hoc sendiri terhubung antara satu komputer ke komputer lain melalui wireless. Kemudian jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur sendiri memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya. Perangkat yang menjadi penghubung adalah access point, dan topologi infrastruktur dapat disetting sedemikian rupa dengan menggunakan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area tergantung dari kondisi yang diharapkan. Kemudian jaringan komputer berdasarkan daya jangkau. Yang pertama adalah jaringan PAN. Jaringan komputer ini digunakan untuk komunikasi antar komputer dengan perangkat lainnya seperti handphone, speaker, dan perangkat lainnya. Jangkauan jaringan komputer ini relatif sangat dekat sehingga tidak bisa menjaga jarak yang jauh. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi sendiri. Contoh penggunaan jaringan PAN sendiri yaitu menghubungkan HP dengan laptop, menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan mouse, printer, atau HP ke komputer. Kemudian ada jaringan LAN atau Local Area Network. Local Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Konsep jaringan LAN cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabit. Sebagian besar LAN menghubungkan peralatan yang berjarak 2000-an kaki. LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless atau nirkabel dengan WiFi ya, dan dikenal dengan nama wireless local area network, contohnya WiFi dan Bluetooth. Kemudian ada jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota lainnya, seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota, antara pabrik atau instansi, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Kemudian ada jaringan WAN. Wide Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas.
Konsep jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dari negara satu dengan negara lainnya, alias antar negara, bahkan bisa juga antar benua. Salah satu contohnya adalah fiber optik, di mana pemasangannya ditanam dalam tanah maupun di bawah laut. WAN bisa terdiri dari switch lines, transmisi data lewat jaringan telepon, dedicated line, jaringan yang tersambung terus-menerus, microwave, dan satellite communication. Salah satu contoh dari jaringan WAN sendiri adalah internet. Kemudian jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Kemudian jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubung dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Kemudian ada jaringan komputer berdasarkan media transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel, wired network, dan jaringan nirkabel, wireless network. Jaringan berkabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Kemudian jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Kemudian pada jaringan komputer berdasarkan peranan komputer dalam proses data terbagi menjadi dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Jaringan client server ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyajikan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Kemudian pada jaringan peer-to-peer, ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Kemudian topologi jaringan. Di topologi jaringan yang pertama terdapat topologi bus. Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC tipe T, lalu diakhiri dengan terminator 50 ohm pada ujung network. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian terdapat topologi star, topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat hub atau switch dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch posisinya di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung. Cara kerjanya yaitu apabila ingin bertukar data satu sama lain, maka data itu akan mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian akan menuju ke komputer yang meminta atau yang akan menerimanya. Kemudian topologi mesh. Topologi mesh ini membutuhkan banyak kabel dan port input-output. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel links dan port input-output. Dan kekurangannya yaitu privacy dan security pada topologi mesh lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak akan dapat diakses oleh komputer lainnya. Merupakan sebuah kelebihan dari topologi mesh ini sendiri. Kemudian topologi ring. Topologi ring mempunyai kelebihan mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, hemat kabel, dan mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Pengembangan jaringan ini lebih kaku untuk kekurangannya karena memindahkan, menambah, dan
mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kemudian terdapat topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun yang membedakannya yaitu topologi tree terdapat banyak hub atau switch dalam jaringan dan sistem hierarkinya. Ciri-ciri topologi tree yaitu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Selain itu, untuk mendeteksi kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Kemudian jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadi kegagalan utama pada data kabel trunk maupun hub pusat. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hub pusat, yaitu titik kerentanan pada topologi. Sekian penjelasan singkat tentang model infrastruktur jaringan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.